Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa Institut Teknologi PLN dari Prodi S1 Teknik Industri A. Kami di sini akan membahas tentang contoh soal SPL inverse. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Nadila Zaskia Satiludin dengan NIM 2024-42040. Aku Sofina Fitasari dengan NIM 2024-42041. Aku Mikal Sumutmaina dengan NIM 2024-42043. Jadi kita akan membahas tentang SPL matrix. Tonton video berikut ini untuk melihat selengkapnya. Bye. Izinkan saya untuk memecahkan sebuah soal ini. Saya Nadila Zaskia, NIM 2024-42040. Nah, dari soal ini kita bisa lihat di sini. Nah, setelah itu kita mencari determinannya. Mencari determinan itu caranya kita buat lagi kembali seperti ini. Kita buat garisnya 2, 4, 3, 3, 7, 5, 1, 2, 1. Nah, setelah itu kita baris pertama dan baris kedua itu di bawah ke sini. 4, 3, 3, 7, 5. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita akan menghitung. Nah, dari sini 2 kali 7 dikalikan 1 itu sama dengan 14, ditambahkan 3 dikali 2 dikali 3, 14, ditambahkan 3 dikalikan 2 dikalikan 3 itu sama dengan 18, ditambah 1 dikali 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, setelah itu rumusnya emang dikurang. Nah, kita hitung lagi dari sini. 3 dikali 7 dikali 1 sama dengan 21, dikurang 5 dikali 2 dikali 2 sama dengan 20, dikurang lagi 1 dikali 4 dikali 3 sama dengan 12, tutup kurung. Nah, setelah dijumlahkan semuanya itu sama dengan min 1. 14 ditambah 18 ditambah 20 dikurang 21 dikurang 20 dikurang 12 sama dengan 21. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu A min 1 sama dengan 1 per determinan. Nah, determinannya itu kita masukkan si min 1-nya ini sama dengan min 1. Nah, setelah kita membuat itu, kita harus mau menginverskan sebenarnya. Nah, oke, di sini saya akan melanjutkan dari materi yang di atas itu. Dan perkenalkan, nama saya Mikal Sumutmaina dengan NIM 2024-42043. Nah, setelah mendapatkan hasil yang di atas, kita itu mencari X sama dengan A pangkat min 1 B. Nah, di sini kita cari X1, X2, X3. Sama dengan, nah, ini kita masukin hasil dari yang di sini ya, yang di sini kita masukkan di sini.
yaitu 3, 2, 1, min 2, 1, 1, 1, 0, min 2. Lalu kita masukin soal yang tadi itu 13, 29, dan 22. Lalu kita itu akan kalikan baris dikali kolom. Ini ke sini, ini ke sini, terus ini ke sini. Nah, dengan caranya yaitu ini kita buat lagi 3 dikali 13. Nah, ini 2 dikali 13 juga. Terus 1 dikali 13. Min 2 dikali 29. 1 dikali 29. 1 dikali 29. Selanjutnya itu ada 1 dikali 22. Terus 0 dikali 22. Terus min 2 dikali 22. Tutup kurung. Nah, itu kita kalikan ya. Jadi hasilnya itu 3 dikali 13 itu hasilnya 39. 2 dikali 13 hasilnya 26. 1 dikali 13, 13. Min 2 dikali 29 hasilnya min 58. 1 dikali 29 tetap 29. 1 dikali 29, 29 juga. Terus 1 dikali 22 hasilnya 22. 0 dikali 22 hasilnya 0. Min 2 dikali 22 hasilnya min 44. Tutup kurung. Nah, sudah itu kita jumlahin di sini. Kita jumlahin di sini. Nah, itu 39. Kita jumlahin di sini. Kita sama aja di sini ya. Terus 39 ditambah min 58. Min 58 ditambah 22 hasilnya itu 3. Terus 26 ditambah 29 ditambah 0 hasilnya itu 55. 13 ditambah 29 ditambah min 44 hasilnya min 2. Jadi hasil yang kita dapatkan dari soal ini yaitu 3, 55 dan min 2. Halo semuanya, kenalin aku Sofi. Di sini aku akan ngejelasin kembali mengenai SPL dengan penyelesaian metode inverse matrix. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan itu sama seperti cara sebelumnya, di mana kita itu harus menentukan determinannya terlebih dahulu nih sebelum kita mencari inverse-nya. Gimana sih cara kita buat nyari determinan? Jadi caranya itu yang pertama kita tuh harus nulis kembali. Nah, contohnya gini.
2, 3, 4, 4, 2, 6, 3, 2, 4. Nah, kita tulis gitu kan. Nah, untuk baris kedua yang paling depan itu, kita pindahkan ke sini. Nah, caranya gini. Caranya itu 2, 3, 4, 4, 2, 6. Nah, cara untuk menentukannya tuh langsung dikali aja teman-teman. Gini, ini tuh dikali hasilnya itu adalah 2 kali 2 kali 4 itu 16. Ditambah 4 kali 2 kali 4. 4 kali 2 kali 4 itu hasilnya 32. Ditambah lagi nih, 3 dikali 3 dikali 6 hasilnya itu 54. Nah, udah sampai situ, kita kurang nih, tulis kurang. Ambil lagi di bagian sisi yang ininya, dikali ya, 4 kali 3 kali 2, yaitu tuh hasilnya 24. Dikurang 6 kali 2 kali 2 itu hasilnya 24 lagi. Kita tulis di bawahnya ya, 24. Nah, terakhir itu ada 4 kali 3 kali 4. Itu hasilnya 48. Nah, kalau kita jumlahin ini, totalnya itu sama dengan 6. Jadi, untuk determinannya itu dia 6. Berikutnya, kita tulis lagi nih. A pangkat min 1, 1 per 6 sama dengan, nah ini tuh kita mau mencari yang namanya inverse. Oke, kita tulis dulu nih, kita lihat dari atas sini. Bentar. Oke, kita lihat ya di sini. Yang pertama yang kita kalikan itu yang ini terlebih dahulu nih, teman-teman. Berarti kita tulis bentar ya. Kita tandain dulu deh biar langsung kita tulis nantinya. Nah, langsung aja nih kita masukin. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman, di sini tuh ada ketetapan kalau di sini tuh min, di sini min, dan di sini juga min. Oke, langsung aja kita tulis 2, 2, 6, 4. Yang kedua itu di sampingnya itu kita tulis yang ini nih teman-teman. Kita tulis 4, 3, 6, 4. Nah, kayaknya untuk lebih cepatnya aku bakalan langsung nulis di sini ya teman-teman. Jadi nanti kalian bisa lihat aja atau bisa mengoreksi kembali apa yang aku tulis. Oke, bentar ya. Oke teman-teman, jadi ini tuh dari hasil kita cari ini ya tadi ya. Jadi itu kita kaliin dari di sini. Nah, dari sini tuh, pokoknya nanti kalian lihat aja gimana caranya. Itu gampang banget kok teman-teman. Aku yakin kalian semuanya pasti bisa. Nah, karena di sini ada penyelesaiannya ya, karena dia nggak muat di bawahnya. Jadi aku pindah ke slide terbaru ya, bentar. Nah, teman-teman, jadi ini hasil yang udah aku pindahin tadi. Ini tuh kita sisa kali silang ya. Kita kali silang aja, 2 kali 4 kan sama dengan 8 tuh. 6 dikali 2 sama dengan 12. Begitupun seterusnya, 4 kali 4 sama dengan 16. 6 kali 3 sama dengan 18. 4 kali 2 sama dengan 8. 2 kali 3 itu sama dengan 6. Jadi kita tulis seperti ini. Nah, untuk hasilnya tadi dalam kurungnya itu kita kasih kita pengurangan gitu kan. Nah, jangan lupa teman-teman di setiap
ininya itu ada yang namanya ketetapan, dimana ketetapannya itu yaitu tanda-tanda min seperti ini, seperti yang aku lingkarin nih. Nah, dia itu harus ada ya teman-teman, jangan sampai lupa. Nah, berikutnya kita jumlahin aja nih langsung. Hasilnya itu berapa? Nah, hasilnya itu, bentar ini kebesaran. Hasilnya itu min 4, 8 dikurang 2 itu min 4. 12 dikurang 8 itu kan sama dengan 4. Tapi karena dia ada min di sini, jadi kita tulis min 4. 18 dikurang 8 kan 10. 16 dikurang 8 2 karena min 2. Karena dia min, jadinya dia 2. 8 dikurang 12 itu min 4. 12 dikurang 16 itu min 4. Karena dia min hasilnya positif, jadi dia 4. Nah, 8 dikurang 6 jadi 2. 8 dikurang 6 itu hasilnya 2, 4 dikurang 9 itu kan hasilnya min 5. Karena dia ada minus atau negatif di depannya, jadi dia hasilnya itu 5. Nah, 4 dikurang 12. 4 dikurang 12 itu berapa nih? Ya, betul, min 8. Nah, oke, maaf ya kalau dia nggak rata. Oh iya teman-teman, kalian jangan lupa ya buat nulis ini, buat nulis yang bentar. Kalian jangan sampai lupa buat nulis yang ini di setiap depan-depannya itu kayak gini. Nah, oke, untuk melengkapi kita tulis di depannya itu 1/6. Jadi gini ya, teman-teman. Nah, setelah itu kan kita udah dapat nih hasil di sini. Nah, berikutnya itu yaitu kita tuh harus ngaliin. Bentar, ini kayak tanda apa gitu ya? Di sini tuh 1, oke. Kita kali masuk. Kalau kalian tahu yang namanya kali pelangi, tahu dong ya pasti. Nah, kita kali pelangi. Kita 1/6 dikali min 4. Berapa? Hasilnya itu, bentar. Hasilnya itu min aduh kok gitu ya, min 0,66. Nah, min 1/6 dikali 2. 1/6 dikali 2 itu hasilnya 0,33. 1/6 dikali 2 sama 0,33. Nah, oke, begitupun seterusnya kita kali masuk semuanya. Nah, ini tuh gampang banget ya teman-teman, kalau kita udah tahu dasarnya tuh kita harus gimana. Nah, 1/6 dikali min 4 itu hasilnya min 0,66 sama 1/6 dikali min ini sama lagi 0,66. 1/6 dikali 5 berapa? Coba tebak. 0,83. 1/6 dikali 10 hasilnya itu 1,66. 1/6 dikali 4 sama lagi 0,66. Nah, yang terakhir 1/6 kali min 8 min 1,33. Nah, ini hasil inverse-nya ya teman-teman. Bentar, gimana ya ini? Nah, jadi ini tuh hasil inverse-nya. Kita kasih tanda ini sebagai inverse. Oke, itu inverse-nya. Nah, berikutnya itu ada, kita harus cari yang namanya X, A determinan
dikali B, dimana yang kita cariin ini nih yang namanya SPL. Nanti setelah ini akan dijelasin oleh teman aku. Oke teman-teman, semoga sampai sini paham ya. Seterusnya untuk pengerjaan SPL-nya akan diteruskan oleh teman aku. Selanjutnya kita mencari X sama dengan A pangkat min 1 A pangkat min 1B. Nah, di sini kita list dulu X1, X2, X3. Nah, tutup kurung sama dengan ini kita masukin hasil dari yang kita dapatkan tadi. Hasil dari kita dapatkan tadi yaitu min 0,66 min 0,66 terus 1 di koma 66, selanjutnya itu 0,33 min 0,66 0,66 terus selanjutnya 0,33 terus 0,83 terus min 1,33 tutup kurung. Nah, buka kurung lagi, ini kita masukin angka yang tadi ya, 16, 12, 24. Nah, tutup kurung. Nah, setelah itu kita kalikan masing-masing, yaitu 0 kayak gini ya, 0,66 dikali 16, 0,33 dikali 12, 0,33 dikali 24, dan begitu seterusnya. Nah, kita kerjakan yaitu di sini ya, itu kita nih min 0,66 dikali 16 terus dikali 0,33 dikali 12 terus 0,33 dikali 24. Nah, terus selanjutnya min 0,66 dikali 16 terus min 0,66 dikali 12 0,83 dikali 24 1,66 dikali 16 juga terus 0,66 dikali 12 terus min 1,33 dikali 24 tutup kurung. Nah, ini kita jumlahin semuanya dulu. Min 0,66 dikali 16 itu min 10,56. 0,33 dikali 12 itu hasilnya 3,96. Terus 0,33 dikali 24 itu hasilnya 7,92. Min 0,66 hasilnya sama ya, berarti min 10,56 ditambah min 0,66 dikali 12 hasilnya itu min 7,92 terus ditambah 0,083 dikali 24 hasilnya itu 19,92.
1,66 dikali 16 itu 25. Salah. Itu hasilnya itu 26,56 ditambah 0,6 dikali 12 itu 7,92 tambah min 1,33 dikali 24 hasilnya min 31,92. Tutup kurung, dan hasilnya itu min 10 ditambah 56 ditambah 3,96 ditambah 792 hasilnya 1,32. Min 10 dikali 56 ditambah min 7,92 ditambah 19,92 hasilnya 1,44. 25 ditambah 26,56 ditambah 792 ditambah min 31,92 hasilnya 2,56. Nah, tutup kurung. Jadi ini hasil dari keseluruhannya.